سنة الشجاع والدعوات لا نستجيب لها اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء muslimin yang berbahagia memberikan jamaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah malam ini yang memudahkan kita hadir kembali di majlis ilmu mubarak memberkati insyaallah setiap majlis yang dihadiri mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah difahami dan berlindung kepada ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak menghasilkan perubahan apapun dalam diri kita. Tidak lebih baik, tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, bagian dari tidak bermanfaat ilmu kita. Dan ulama zaman dulu, masya Allah, cara mencari ilmunya sampai dibahas. Mereka itu tidak belajar ilmu dulu sebelum belajar adab. Ya. Ada buku Ta'limun Muta'allimi fi Thoriqit Ta'allumi kata dari Imam As-Sarbuji. Bagaimana mengajarkan para pencari ilmu cara mencari ilmu yang benar. Jadi kita kayak mau makan saja ada caranya, nggak sekedar yang penting masuk mulut kenyang. Ada caranya. Apalagi ilmu, ada kita termasuk legend kita masyhur dalam kitab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi, judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu ada para hamil Quran, orang yang banyak berinteraksi dengan Quran. Beliau itu setiap hari, zaman dulu itu belajarnya sistemnya mulazamah. Di mulazamah itu mendatangi kiai-kiai, mendatangi syekh-syekh dari satu rumah yang terus. Karena orang lainnya tidak membuat kelas seperti hari ini, kayak kampus, kayak sampai sekolah. Sistemnya klasik dari mulazamah. Mulazamah itu lazama mulazimu mulazamah, menempel dulu sampai ini habis pindah guru, itu habis pindah terus. Itu zaman dulu. Imam siapa tadi? Nawawi, beliau setiap mau belajar itu punya kebiasaan bersedekah untuk kebaikan gurunya atas nama gurunya sambil berdoa. Begitu doa yang terus dibaca dari Allahumma stur aiban mu'allimi ani. Ya Allah, tutuplah aib gurumu dari pandanganku. Beliau tidak ingin mendengar negatif sesuatu dari gurunya. Gurunya begitu, saya tidak mau dengar ya, saya ingin cari keberkahan ilmunya. Terus itu setiap hari beliau Allahumma stur, ya Allah, tutuplah aib gurumu dari pandanganku. Wala tudhir barakata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dari dunia. Jadi yang bicara adalah keberkahan dari beliau. Kita ini kalau sudah memilih seorang guru wajib, maka Imam As-Sarbuji zaman dulu ya, kamu bersama Anda mau ngaji di mana pun silahkan, bahkan kalau perlu istimewa dulu. Imam As-Sarbuji mengatakan ulama saleh dulu mau ngaji itu istimewanya nggak ada. Ya pulang saya mau ngaji di Sampangan itu istimewa dulu saya. Abdul Karim itu sopo ilmu jelas apa enggak? Salah satu benar apa ilmu akhirnya di mana itu juga. Nah sudah istiqomah mengerti juga tetap ya pengen ngaji di sini, maka nanti untuk mencari keberkahan itu salah satunya adalah tidak membicarakan baik guru kita. Judul kajiannya sangat kebetulan mengenai misalnya sebelum sebelum ngaji itu sulit sih bang, minta cari kalau kemarin informasinya tidak betul sama Allah. Nah, sebab kalau sudah memilih mengaji itu, nanti berkahnya ilmu itu adalah ketika kita tidak membicarakan keburukan guru kita. Jadi
Jadi sampai sudah kali itu lama zaman dulu. Kitab itu, maka ini hati Imam Nawawi, Masya Allah, cuma 41 tahun usianya. Ya. Karyanya luar biasa. Ya, yaitu Shalihin itu yang paling masyhur di Indonesia ya, itu karena dari Imam Nawawi, Arba'in Nawawi yang pernah dikaji oleh Ustaz. Kemudian juga ada Majmu' Syarhul Muhaddats, ini kitab fikih yang sangat dalam sekali, Imam Nawawi. Al-Adhkar An-Nawawiyah, pikir-pikir pagi Islam Muslim itu, ya, Imam Nawawi. Jadi luar biasa karyanya. Nah, itu bagian dari keberkahan kata para ulama adalah ketika ilmu itu mendatangkan manfaat untuk bimbingan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu ngaji sama siapapun, Anda harus sadar bahwa guru kita ini bukan maksum, bukan orang yang tidak punya salah. Ya, benar-benar bersalah. Maka kalau ada kesalahan, ya, karena itu bagian dari manusia ini dan tidak bicarakan berlebih kesalahannya. Kalau kesalahan wajib diluruskan karena bagian dari amal Allah. Nah, dengan adab yang baik. Oh, kalau zaman salat itu kita mengkaji kitab itu kayak nggak ada apa yang hari ini ada di zaman dulu kayaknya. Misalnya ketika ada bersama syekhnya, ya. Zaman dulu karena mendatangi guru sampai membawa ngetok pintu rumah guru tidak boleh pakai ini, harus pakai jari. Apa ini? Kuku. Saya kepada berarti pelannya apalagi gurunya di video call. Kalau masalah itu tidak baik kan, video call kepada siapapun sebelum kita izin ini juga ada karena orang kadang nggak mengenal video call itu, tidak pernah tahu orang itu sedang apa, di mana, dalam posisi apa, itu ada tidak baik kalau belum kita isi. Ya, kan kalau tangan itu hari ini banyak yang hilang, makanya banyak keberkahan itu tidak ada keberkahan ilmu, salah satunya karena membicarakan guru-guru orang lain, termasuk membicarakan guru-guru kita. Dan tidak banyak guru tentu banyak salahnya sudah pasti, tapi kita mengharap keberkahan. Itu contoh ulama zaman dulu berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Kembali ke pembahasan malam ini, lanjutan pembahasan kemarin, yaitu tafsir surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini satu dari 3 surat di juz Amma yang turun di Madinah. Yang lainnya turun di mana? Juz Amma, juz 30. Di Mekah semua, karena sering bicara tentang hari akhirat, ya, tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan, itu makin semua. Yang modalnya itu cuma surat ini Al-Bayyinah, karena ini sudah membahas bagaimana Nabi berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani, dan itu hanya ada di kota Madinah. Di Mekah tidak ada Pak, di Mekah itu hitam putih. Kalau nggak mukmin, musyrik. Lalu kita nggak ada, ya. Munafik nggak ada, karena munafik itu muncul di Madinah ketika mereka memandang Islam itu sebagai saingan. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi melawan itu tidak menguntungkan, tapi memilih Islam bukan karena hati mereka. Akhirnya mereka tetap pura-pura masuk Islam untuk membantu memajukan Islam. Tapi selalu menebar disuruh membuat masjid apa? Ya, masjid yang terdiri masjid Nabawi, ya. Mereka selalu melecehkan muslimin, muslimah yang berjilbab, ya. Orang-orang yang berinfak dari dengan beberapa penjuru dari orang-orang itu muncul di Madinah semua orang-orang Nabi. Nah, Al-Bayyinah ini sekali lagi ini termasuk satu dari 3 surat yang turun di Madinah. Yang kedua adalah Al-Mu'ammidatain, Al-Falaq dan Al-Nas itu turun di Madinah. Karena ini peristiwanya Nabi pernah disindir oleh seorang
dukun Yahudi ya. Yahudi kemudian Yahudi ini bersama Nabi, kemudian Nabi pernah punya budak Yahudi, pembantu buat Nabi Yahudi. Ini enggak, Masya Allah, nanti kalau panjenengan lihat Nabi itu nggak pernah ngasih syarat boleh kerja di sini, tapi masuk Islam dulu. Dan nilai kan kemudian memaksakan dengan Allah kan. Nabi nggak pernah. Itu diterima kerja bersama Nabi dan Nabi nggak pernah ngasih syarat masuk Islam. Ada level Nabi ya. Kemudian budak pemuda itu sakit, budak pembantu ya. Yang kerjasama itu sakit keras. Nah, Nabi saking cintanya itu pun jalan meninggalnya Nabi musuh asli Islam, masuk Islam makna kamu akan selamat. Dia bilang pertimbangan ayahnya, mulai dari ayahnya, gimana ya ini aku Muslim berbeda karena bukan Muslim yang menerima Rasulullah ya. Aku Muslim meminta saya masuk Islam bagaimana? Kata ayahnya nanti aku Muslim ya, nanti aku Muslim. Kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal Masya Allah ini. Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari adab kekal di neraka. Contoh, akhirnya yang dulu pernah bawa rambut Nabi untuk dijadikan pukul. Nah, pukul itu apa? Pokoknya kalau sihir itu ada momentumnya ya. Dan kemudian diambil, kemudian dijadikan media untuk sihir. Sihir harus dipercaya ada. Karena nanti di sini dan nanti pernah panas luar biasa ada, tapi lupa ada sesuatu itu. Dan dijaga oleh Allah, mungkin Nabi itu menyampaikan syariat itu nggak mungkin. Ini itu tidak salah. Al-Falah, Anas, Al-Qanina yang maknanya dari juz amma yang maknanya semua makia berikutlah maka kemarin sebenarnya pembahasan ayat berapa kemarin? Ayat berapa? 2? 3? Ya. Sebagai pengantar kemarin sudah dibahas ayat ini turun dibacakan kepada sahabat-sahabat kemarin. Ubay bin Ka'ab ya, Rasulullah merintahkan sampai beliau kata saya ya Rasulullah, apakah betul Allah menyebut namamu? Ya, benar. Apakah yang menulis dalam disebut oleh Rabbul Alamin ya insyaallah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, ahli kitab dan musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang petunjuk al-bayyinah. Petunjuk itu apa? Rasulun minallahi, tafsir ayat dengan ayat namanya. Petunjuk itu apa? Diutusnya seorang Rasul, utusan minallah dari sisi Allah. Yatlu alaihi suhufan muqarrarah, yang dia membawa bukti-bukti kalau kitab suci, lembar-lembar yang disucikan. Maksudnya orang Yahudi itu dulu Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang kita nantikan. Mereka itu ciri-cirinya. Nah, mereka berharap ya, mereka akan melebur kalau sudah kenal akhir zaman. Mereka akan meninggalkan agama Yahudi, Nasrani, termasuk orang-orang musyrik akan ikut mereka. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalam kitab suci itu dijelaskan kitab-kitab yang lurus sebelumnya. Ini semua ada dalam Al-Quran. Rasul yang diutus oleh Allah membawa kitab suci yang membenarkan semua syariat sebelumnya. Karena Rasulullah tidak
menghapuskan beliau menyempurnakan. Kalau ada yang dihapus itu berarti karena beda syariat. Likulli nabiyyin syir'atan wa minhajan. Kalau tauhid sama Pak. Nabi Rasul pertama sampai Rasul Muhammad sama. Andi budullah wastaribut. Nah, syariatnya beda, puasanya beda, ya. Sholatnya beda, zakatnya beda. Karena syariat itu berbeda pasti ya. Baik, kita sampai sini ya. Begitu datang mereka, datang utusan Allah membawa kitab suci membenarkan syariat-syariat sebelumnya. Terjadilah ayat yang keempat. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah. Dan tidaklah mereka orang-orang ahli kitab, ya, mereka berpecah belah. Kapan berpecahnya? Illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah, setelah petunjuk yang ditunggu mereka itu datang. Maka tadi orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, ya, ini begitu mendengar ada Nabi yang diutus hijrah ke Madinah, dia setiap hari itu, ya, utus budaknya naik pohon kurma yang tinggi banget itu, melihat begitu sudah mulai kelihatan ada satu sosok itu bisa dengan berita ya, sebagai terpalu Al-Badru kan, Al-Badru alaina. Pakai apa ini? Berbana. Hanya itu saja, nggak ada tambahan. Pakai apa itu? Order apa? Berapa kan? Sekarang kan, Masya Allah. Saya pernah mengisi pengajian masih itu, ya, Maulid Nabi, ya. Tentang mengenalkan sejarah Nabi. Imam ulama mereka beramal sih perihal Maulid Nabi itu, ya, ada yang melarang, ada yang mengatakan untuk media mengenalkan Nabi itu bagian yang diperbolehkan. Diberitahu saya jelas satu tidak bisa sholawatan, yang kedua tidak bisa nyanyi. Tampil kata beliau itu malah ngengkel, ada huruf hadroh. Saya datang satu pakai pola terus sepanjang pengajian harapannya mereka on terus tuh ya, jadi begitu pengajian ini 10 menit kemudian musik, ya. Saya sudah bantu ibu-ibu mau sewu, nanti selama saya ngaji mau sewu, saya nggak bisa nyanyi, jangan istirahat dulu. Wah, betul ya. Kalau saya di kota sebenarnya sama yang ibunya, oh Ustaznya Aisyah nyumbang judulnya gitu, nggak salah ya, Aisyah nyumbang bukan. Kamu saya baru tahu ya kalau lengkap banget judulnya, hampir ya, pakai modern dan pakai ini apa? Berapa namanya? Nah ini kalau jadul ya bukan cuma di zaman Nabi itu, apa namanya? Kalau itu ditabuh ya, itu namanya zaman itu ditabuh. Itu hari-hari kebahagiaan. Biasanya muncul-muncul itu anak kecil, kalau kan muda-muda ya, jauh dia itu ya. Aku pas balik mana, nyambung, tapi Rasulullah gitu. Tidak lebih, tidak ada sobri, tidak ada macam-macam. Abdullah bin Salam kemudian melihat dan datang orang yang dijanjikan, maka beliau mendatangi Muhammad Rasulullah, kemudian menanyakan kan, ya. Diskusi dan bertanya, saya ahbar saya termasuk pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi. Dan saya kalau ciri-ciri Nabi akhir zaman salah satunya dia akan bisa menjawab pertanyaan dan hanya Nabi yang bisa menjawab. Ya, apa itu? Pertama, makanan, ya, kemudian surga, makanan membuka kemudian surga, apa-apa ya? Hati kan paus ya, kan dijulhul kata Nabi Allah menyampaikan makanan membuka bagi penghuni surga itu adalah hati kan paus. Benar-benar itu, dan itu yang hanya Nabi.
Dengan apa? Karena setelah baca hadisnya. Yang begitu. Abdullah bin Salam Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam ada 3 orang, Muhammad bin Abdullah bin Salam, Muhammad bin Muttalib, yang satu siapa itu namanya, yang masyhur dua ini misalnya. Akhirnya beliau mengatakan, saya termasuk tokoh di kalangan mereka, ya, profilnya mereka, syekhnya mereka. Beliau mengatakan tadi sama tadi, nanti undang orang-orang Yahudi, ya, jangan tanya tentang saya ini siapa. Kemudian saya akan sembunyi di balik hijab itu ya, di balik nama Nabi itu. Yahudi kan berbondong-bondong juga, ini dapat mereka ditanya, ya siapa, apa kedudukan Abdullah bin Salam di antara kalian? Beliau adalah rahimnya dari rahim kami. Ibaratnya rahimnya rahim itu berarti apa? Pemimpinnya para rahim itu bagaimana penguasanya terhadap kita suci kalian? Ini orang yang paling penting di antara kami. Jadi semua memuji Abdullah bin Salam. Alhamdulillah Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Begitu itu Rasulullah berkata dua dari Rasulullah langsung bersyahadat asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang langsung mengatakan siapa Abdullah bin Salam, kita tidak ada yang kenal dengan Abdullah bin Salam. Itu yang terlalu langsung itu yang itu kalau apa ya, orang ini belum apa ini belum keren sudah berubah. Omongan itu yang harus memutuskan kaki kenal Abdullah bin Salam itu tidak ada apa-apa Abdullah bin Salam. Jadi kedatangan Rasul itu membelah yang di sebagian beriman, sebagian kecil, sebagian besar mereka tidak beriman. Dan yang di memang sedikit banget yang beriman, karena mereka ini terkenal orangnya apa? Beban. Ya. Jangan kan Rasulullah kan lama banget dan bukan dari tangan Bani Israel. Nabi Musa saja itu hanya pamit berpaling. Patuhan Allah nanti setelah saya pergi taat sama Harun, taat sama Nabi Harun baru biar malah ketika bersama di patuhan mereka cari Tuhan sendiri apa sendiri kan kayak patung anak sampai yang ada banyak sih ada suami sembah itu begitu musuh pulang itu buat bahan sama besar sampai nanti juga ditarik, maaf ya bahasa terjemahan apa yang begitu akan cukup pada Israel mana mereka merusak begini, ini tidak bisa rata sebut dilihat ya. Anda sudah tahu sendiri kan bagaimana kekelnya Nabi Israel. Nah, apalagi dengan Rasulullah mereka menolak. Mau sampaikan apa berarti utul kita inna billahi wa ja'alul bayyinah. Jadi mereka berpecah belah setelah kedatangan Rasul Muhammad SAW. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Masih bicara tentang Yahudi. Mereka tidak diperintahkan Allah kecuali hanya untuk mukhlisin dan beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, tidak berbuat syirik. Ya. Ini semua agama sama, ya. Tidak ada agama Tuhannya lebih dari satu. Ya. Semuanya Allah Tuhannya sama. Hunafa, apa hunafa? Hunafa dalam maksudnya hanif, dari kata hanif lurus, artinya mutahanifina anisyirki bila tauhid, yang bersih dari kemusyrikan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan agar mereka mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Kenapa hanya dua nama dua amal yang disebut? Ada penjelasan dari Ibnu Katsir.
wahia asrafu ibadatil badan. Kenapa sholat disebut? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling mulia. Ya. Ada data yang mencengangkan, bapak-bapak sedang baca MUI buat rilis Muslim di Indonesia yang sholat baru 38%, paling banyak 40%. Yang sholat apa? Bukan yang ke masjid ya. Dan yang selalu ke masjid cuma 2%. Maksudnya dengan itu beda. Ya. 2% yang selalu berarti tidak pernah tolong. Subuh, asar, maghrib, isya selalu di masjid 2%. Yang sering ke masjid 7%. Yang sering hadir sesekali ya, sering hadir 7%. Ini Masya Allah. 40% bayangkan Muslim tidak sholat dari sampai angka 60%. Ini tentu hal yang mengerikan sekali. Barangkali ada yang salah paham, ada dosa ya. Dosa itu yang parah itu adalah melanggar larangan Allah. Ya, kan di tempat kita ada, di tempat kami meninggal normal. Karena sholat baik orangnya, baik ya. Nah, di masyarakat tidak ada jejak negatifnya. Oh, setia ya, pasangannya tidak pernah demo-demo berwibawa kokoh di masyarakat. Satu saja kejahatannya menurut Allah tidak sholat. Wah, itu korban itu. Yang lainnya patungan sapi itu sapi satu. Dalam pandangan semua orang rata-rata baik ya, dalam pandangan orang baik, Pak. Itu Mbak Mutin ngomong, Bapak Ibu niki saya benar, tidak ada yang berani buatan tuh tidak ada. Saya termasuk yang menentang ketika bersuara di masjid. Saya tanya keluarganya bersaksi karena sholat nggak boleh sholat di agamanya Islam. Orang nggak pernah sholat nggak boleh sholat. Allah melarang Rasulullah takum fi abadan wala tusalli ala ahadin minhum. Nggak usah sholat gitu. Ya ini sebagai pembelajaran bagi siapapun ya yang masih hidup bahwa sudut pandang manusia itu perlu dirubah. Karena besok di surat Al-Mudaththir ada satu ayat Allah bertanya kepada orang baik itu ya, dalam pandangan orang masalah kamu di sabar apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakit? Jawabannya apa? Dalam Al-Mudaththir lalu terkubingan muslim jurusan ya tidak sama agamanya apa? Semua katanya, tapi saya tidak pernah sholat. Jawaban terang mereka. Ibnu Katsir sampai mengatakan orang itu tidak punya dosa yang lain, punya dosa yang banyak, tetapi dia hanya mengingat dosa yang paling besar apa? Tidak sholat. Ya. Kayaknya tidak ada yang mau khusus khotimah itu ada. Cuma saya dengan pemuda, ya, menggemar di rumah keras hari-harinya, main cuti, ya. Kemudian dia naik motor, berapa membahas jalan bus, lampu, dan lain meninggal di tempat dalam kondisi mampu berat. Adakah yang berpikiran itu tidak suul khotimah? Gak ada, semua sepakat itu mesti suul khotimah. Kematian yang buruk itu orang beranggapan itu kalau dalam kondisi melanggar larangan Allah, ya, sedang mabuk, sedang zina, ya, mati dalam keadaan suruh bertobat. Tapi ketika matinya baik-baik, orang yang bersih di masyarakat, catatannya, nggak sakit, pagi masih kerja pagi, semua kan mengatakan meninggal, matinya apa ya? Dengan tenang. Orang itu cuma senyum misalnya, meninggal dengan tenang, Pak. Ini gampang ya,
Nah ini sudut pandang yang keliru. Ya Allah memandang masyarakat terbesar setelah syirik itu tidak sholat. Ya. Itu tidak sholat itu dosa yang lebih besar karena itu al-Jauziyah. Karena masih orang itu berjawab, dulu saya tidak sholat. Dia melihat dosa zina, dosa minum khamr, dosa judi, dosa-dosa lain itu masih di bawah dosa tidak sholat. Dia juga jawabannya saya perlu nggak? Karena ini orang yang baik kalau tidak jadi humornya dalam masyarakat. Dia makanya Allah menegaskan dirinya dan ini berdua amalan. Satu yuki musola, karena itu adalah amal yang utama ya bagi setiap muslim, yaitu sholat ya. Ibnu Katsir wahia asyrafu ibadatil badan, itu amal paling utama yang terkait dengan anggota badan kita. Wa yutuz zakat, dan mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu bagian dari bukti bahwa shadaqatu burhanun, bukti iman itu adalah mengeluarkan zakat yang wajib. Ini juga banyak orang-orang yang gampang soal zakat itu. Ya, zakat itu dianggap sebagai cukup kalau sudah diganti dengan sedekah. Padahal nggak ada kaitannya. Hisab yang dihadapan Allah itu pertama pasti yang wajib. Insya Allah jadinya tidak puasa 9 Kamis, kira-kira setahun dengan ditanya nggak seperti ada. Pak, jangan ngaji lama nggak pernah puasa 9 Kamis. Nah, yang ditanya adalah Pak, jangan kok nggak puasa Ramadan. Yang wajib dari hisab. Ada pun puasa sunnah itu bagian dari kebaikan kita. Keutamaan yang kita lakukan, maka Allah atas kul in kuntum tuhibbuna Allah tapi ini kamu kalau mau dicintai oleh Allah satu syaratnya itu sunnah. Orang yang banyak melakukan sunnah, sholat malam, rawatib, ya, puasa sunnah, sedekah pagi, menggunakan urusan orang, dan dicintai oleh Allah karena tidak wajib dikerjakan, kamu tambah suka gitu. Jadi sudut pandang berikutnya harus wajib melakukan yang wajib. Ini musuh. Ya. Ini selesai ya tentang isi kandungan isi syariat Islam, yaitu dua saja sebenarnya, satu tauhid, dua syariat, itu ibadah. Ayat ke-6 ini juga penegasan dari Allah setelah ada tiga isinya kan nanti. Al-Bayyinah ini, poin pertama tadi tentang isi kandungannya ajaran agama, yang kedua dua model manusia, satu yang beriman, satu yang kafir. Kali ini aku bicara yang kafir dulu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir ada dua kata Allah. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Wal musyrikin, dan kafir non ahlul kitab. Ya, apapun agamanya, kafir itu bagi Allah. Siapa yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, kafir. Fi nari jahannam, mereka kekal dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selamanya. Ulaika, mereka itulah hum syarrul bariyah. Apa bariyah? Syarrul khaliqah, seburuk-buruk makhluk. Ini kalau bicara di umum jadi masalah lain. Bicara di masjid harus tegas, ya. Ini akidah. Ya. Bicara di RT RW dan yang lain jadi masalah. Ya. Karena semua agama meyakini kamu masuk surga. Misal pernah nanya tetangga, ambil rumah. Dulu udah lama, agak lama itu ya. Anak SD itu yang tentunya meninggal.
Yang penting di mana? Yang penting di surga bersama Tuhan Allah. Karena ini sendiri memilihkan kadernya, atau memilihkan kadernya. Dia yakin, dia ada keyakinannya. Ya, di surga bersama Tuhan Allah. Ini kan, ya, Tuhan kasih, Tuhan bersama. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah meyakini akan masuk surga. Kemudian ada riwayat di sini untuk membantah syubhatnya Al-Baqarah. Kan Al-Baqarah turun duluan dibandingkan Al-Maidah. Al-Baqarah itu turun di Madinah pertama kali, berhijrah itu berarti dikasih Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu masih banyak cerita karena perlu apa ini? Perlu polisian. Biasanya di Mekah itu sih terus saja cerita hilang agak gimana? Kan kasih cerita dulu. Karena peralihan dari Mekah ke Madinah. Satu hari Salman Al-Farisi, benar Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang petualangan Persia, petualangan agama itu pindah-pindah Pak ya. Itu putra Majusi, tokoh Majusi, pekerjaannya hanya jaga api, jangan sampai padam. Kemudian sering ketemu musafir kan tidak ini ya. Sungguhnya agama yang benar itu adalah agamanya yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Dia masuk Yahudi, mempelajari Taurat, kemudian diberitahu ya, Nabi setelahnya adalah Isa yang pindah ke Nasrani. Kemudian diberitahu ada Nabi akhir zaman diutus di sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya. Maka Salman itu waktu petualangan akidah Sabi datang ke negeri itu, Masya Allah, masuk Yasrib di sana ditangkap, ya, kemudian dirampok, dijual, ya, Salman. Ya. Kemudian nanti dia bisa lolos, nah, kemudian dia masuk Islam, yang alih nanti kalau itu ya, masuk Islam, Allah berdiri, ya, dari Persia ya, Salman Al-Farisi. Nah, kemudian dia dapat hidayah masuk Islam sama. Nah, beliau ini teringat teman-teman yang dulu yang Yahudi yang Nasrani itu nasibnya bagaimana ya Rasulullah? Teman-teman saya itu gimana tuh? Baik-baik orangnya itu. Ya, jajaknya benar. Jadi baik-baik orangnya. Ya, tetangga saya, teman saya baik-baik semua itu. Tapi nggak masuk Islam, ya. Karena sebenarnya belum diutus, gitu. Nggak ada yang tahu benar kamu sebenarnya gimana. Karena dalam mau hadis surat, kamu menurunkan surat Al-Baqarah ayat 62. Ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, termasuk Abu Jahal pakai dalil ini. Bila pocong-pocong di sini kafir, ini kafir lah, kita tunggu surat Al-Baqarah. Dalil ini yang dijadikan. Innal ladzina amanu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Muslim maksudnya, sesungguhnya orang-orang Islam, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wal Nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Siapa Sabiin? Kalau diterjemah kepatahnya menyembah wujud yang percaya dengan bintang-bintang. Kalau Ibnu Katsir tidak sepakat cuma itu. Beliau mengatakan Sabiin ini orang yang tidak masuk Yahudi, tidak masuk Nasrani, ya, tetapi dia masih hanif, belum kedatangan Nabi, tapi tidak berbuat syirik. Itu Sabiin. Yahudi, Muslim, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun mereka yang beriman kepada Tuhan mereka dan percaya kepada hari kebangkitan dan mereka baik orangnya, wa amila sholihan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan diberi balasan terbaik di sisi Allah. Artinya pasti masuk surga. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak perlu ada ketakutan dan bersedih. Artinya mereka tidak perlu khawatir, pasti masuk surga. Ini dalil dipakai oleh ulama liberal. Jadi agama itu hanya apa? Model saja, ya.
mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, Majusi, silakan. Yang penting baik. Percaya pada Tuhan masing-masing, baik, pasti masuk surga. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya bagaimana dengan mereka yang sudah mendengar engkau diutus dan tidak beriman. Nah, itu pada berikutnya kan. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Walladzina nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ini kalimat apa namanya? Sumpah itu biar orang fokus Nabi ngomong apa sih. Jadi sumpahnya Nabi itu mesti penting banget. Nabi ini penting sampai sumpah dulu. Demi Allah gitu. La yasma' bi ahadun min hadhihi ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun. Demi Allah, siapapun dari orang Yahudi atau Nasrani mendengar aku telah diutus, ya, summa yamutu, kemudian mereka meninggal dunia, walam yu'min billahi wa rasulih, dan tidak beriman dengan yang Allah. Anda beriman itu tiga: percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, amalun bil jawarih. Kemudian dia melakukan amal-amal yang diperintahkan dalam Islam, sholat, dibayar, zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian pergi haji atau ini amal dengan anggota badan. Jadi tiga itu. Jadi tanda dia percaya berarti dia masuk Islam. Ya. Tidaklah ada Yahudi Nasrani mendengar aku telah diutus kemudian dia meninggal dunia walam yu'min, dan dia tidak beriman dengan yang aku bawa, yang masuk Islam, illa kana min ahli nar, orang tersebut pasti akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ayat hadis ini, ya, hadis ini mentahsis, ya. Ayat yang umum tadi, sesungguhnya Muslim, Yahudi, Nasrani itu dulu, karena pertanyaan sama adalah bagaimana nasib teman-temanmu dulu yang belum masuk, yang tidak mendengar engkau diutus, dan mereka baik. Nah, kalau mereka benar-benar beriman dengan syariat yang dibawa masing-masing nabinya, meyakini orangnya baik, beramal soleh, pasti masuk surga. Maka ada Waraqah bin Naufal yang begitu Nabi dapat wahyu, bingung, ketakutan, ya, gemetar luar biasa, buat Rasulullah, istrinya juga tambah bingung, tapi istrinya cerdas, kemudian masih solusi. Barangkali paman saya Waraqah bila jawaban, dia bukan kita pendeta dari Nasrani. Banyak besok pagi kita ke sana. Datanglah ke tempat Allah, ditanya apa yang terjadi wahai ponakanku. Ya. Sungguh bagaimana ada sosok tinggi besar putih mendatangi itu dan mengatakan Iqra sampai ayat kelima, ya. Annamal insana malam ya'lam. Orang langsung mengatakan hada namus, itu adalah namus Jibril, ya. Jibril, demi Allah kata setiap yang didatangi nafus pasti akan diusir dari kampung halaman. Belum disebutkan itu semua yang pertama dan pertama itu disebutkan sama orang. Istilah bela, dan mungkin, ya. Allah mau kecil bertanya apa akan diusir. Istrinya mengatakan, iya, maaf, orang itu mengatakan iya akan diusir. Istrinya mengatakan, tenang wahai suamiku, engkau tidak akan mungkin diusir, bukan baik. Walaupun bagaimana tidak pasti diusir, dan aku berharap hari di mana engkau diusir aku akan masuk salah satu pengikut setiamu. Belum sempat masuk Islam Bapak ini, kemudian kan nanti ada Rasulullah itu jadi nabi dengan surat Al-Allah, jadi Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Tidak ada Rasul. Beda, waktu ketemu Muhammad belum berdakwah dia, ya, baru menerima perintah-perintah Iqra, bacalah. Dan nanti
ayat 3 surat ketiga. Pertama Allah, kedua Al-Muzammil, ketiga Al-Mudassir. Baru dia berdakwah baca orang lain. Belum pun Al-Mudassir, walaupun meninggal dunia, maka Nabi bersabda dengan sebuah hadis yang sahih, aku melihat diperlihatkan untukku Warqah bin Nawfal di surga memakai mantel berwarna hijau. Jadi Warqah jelas-jelas masuk surga. Jadi ayat ini menegaskan ya bahwa yang masuk surga dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah mereka yang belum mendengar kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kalau sudah diutusnya aku, bahkan mereka Rasul juga mengatakan di sini, "Laukana Musa hayyan bainana." Andai kata Musa itu masih hidup hari ini di tengah kita ini, dia masih pegang tanggalnya dan tidak beriman dengan syariatku, Abdullah Musa pun sesat sejauh-jauhnya. Ya. Ini soal kita memang jadi harus yakin agama yang dimiliki oleh Muhammad sesat. Ya. Nah, kalau sudah masuk kehidupan berbangsa bermasyarakat, ya boleh lalu menjenguk waliyakin yang memang tidak boleh memaksakan sebagaimana Nabi itu juga di sini harus Islam ya boleh nggak sih? Ya boleh saja sebenarnya kan cuma tapi kan nggak pernah ulang gitu ya untuk menunjukkan tidak perlu dipaksa sebenarnya tapi boleh saja jangan ditafsirkan dan kan berhak jadi juragan bekerja di rumah saya wajib berjilbab. Bahkan boleh penampilan menarik, berjilbab, ya, biar kadang-kadang laris wajib suatu hal. Jadi yang nanti tanggung jawab betul ya. Karena di Rasulullah yang suka itu urusan niat itu tidak ada lagi salah satu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada satu pun sahabat suatu Tuhan kecuali itu hanya tanda syukur karena diberi banyak kenikmatan untuk melakukan surat doa bersama tadi. Insya Allah berarti belum tuntas saya masih misalkan beberapa ayatnya. Baik, demikian sampai ayat yang 6 ya. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau mendengar melihat postingannya orang-orang liberal itu semua agama itu bakal surga. Baca kita percaya dengan para ulama. Tafsir terbaik itu adalah tafsir ayat dengan ayat dengan hadis. Kalau tidak ada ayat dengan pendapat para ulama sana. Jadi yang mengatakan ada Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas kalau tafsirkan cari yang di bawahnya. Yang betul Mustahidin, Imam At-Tabari, ulama yang lain. Mereka menafsirkan begitu. Orang liberal itu tidak punya syarat itu. Ngajinya di mana ya? Islam itu jelas. Maka syarat itu penting banget dalam Islam. Lalu Islam lakukan mansya. Kalau syarat itu nggak ada, orang akan bicara ngawur. Ya, yang penting pintar retorika menarik. Ya, ini lagi viral gembul gitu ya. Itu ngomongnya jelas sekali liberal itu dan banyak yang memuji. Ya, itu lagi diskusi sama Ustaz Khalil Fadli banyak orang-orang pintar alumni alasan berzina itu jangan punya sakit mau kita ngomong ini yang lagi ramai kan. Jadi penting sangat penting ngajinya pakai referensi apa dan kemudian kemana itu penting dalam Islam. Barakallahu fikum, kita sebutkan dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.